Hadara hadza. Orang ini hadir. Hari ini hadir. Berarti sebagai apa? Fa'il. Fa'il. Ya. Duriba hadza. Sama fa'il. Naibul fa'il. Ya, kalau pasif naibul fa'il. Ya. If. Atau kana hadza. Jadi Isim isim kana. Jadi isim kana. kana. Ya. Inna hadza. Isim inna. Isim inna. Gitu ya. Uhibbu hadza. Maf'ulun. Maf'ulun bi. Ah, gitu. Maf'ulun Jadi bihi. kita belajar nahu itu harus tahu kedudukannya, kedudukan sebuah kata. Ya, karena memang tujuan belajar ilmu nahu itu ya mengetahui kedudukan sebuah kata Kedudukan. sehingga kita bisa tahu oh ini artinya ini. Kayak hadza itu kan ini. Cuman kan kalau dia sebagai mubtada misalkan hadza qalamun. Ini adalah Pada pena kalam. gitu kan. Al-qalamu hadza. Pulpennya itu ini. Nah, kan gitu beda artinya. Ya, Ibarat. sama-sama ini tapi apa ya? Maknanya beda. Beda. Ja'a hadza telah datang ini. Duriba hadza. Orang ini dipukul, gitu Cool. ya. Uhibbu hadza. Saya suka ini. Sama ini cuman kedudukannya Beda. berbeda, gitu ya. Maka kita harus mulai apa ya? Harus dilatih. Nahu itu tujuannya itu, ya. Nah, tujuannya kayak misalkan kata Muhammadun. Muhammadun muslimun sebagai apa? Muhammadun Mubtada. Mubtada, ya. Al muslimu Muhammadun. Benar, seorang muslim itu namanya Muhammad gitu ya. Ja'a Muhammadun. Fa'il. Fa'il, ya. Dhuriba Muhammadun. Naibul fa'il. Naibul fa'il. Kana Muhammadun musliman. Isim kana. Isim kana. Inna Muhammadan muslimun. Isim inna. Isim inna. Ya. Uhibbu Muhammadan. Maf'ulun bi. Nah, gitu ya. Harus tahu kedudukan sebuah kata. Baik kata itu mu'rab ataupun mabni. Ya, gitu. Yang mabni tadi hadza. Cuman kan nanti kalau mabni memang nggak berubah ya. Tapi kan nanti fi mahallinya. Ya, fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin. Ya, gitu. Baik. Kemarin bisa juga maf'ul bi berupa masdar muawwal ya. Sama masdar muawwal itu kan isim. Berarti masdar muawwal kemarin kan bisa sebagai fa'il, ya, bisa sebagai mubtada, bisa sebagai naibul fa'il, bisa juga sebagai maf'ulun bih, ya. Jadi masdar muawwal itu dia adalah isim, berarti bisa berbagai kedudukan. Ya, contoh yang maf'ulun bih di sini karihallahu antusyrika. Antusyrika itu masdar muawwal yang terdiri dari an dan fiil. Nah, dia di sini kedudukannya sebagai maf'ulun bi. Karena sebelumnya sudah disebutkan fiil dan fa'ilnya. Ya, fiilnya kariha, fa'ilnya lafaz Allah. Allah membenci. Apa yang Allah benci? Antusyrika, kamu musyrik, kemusyrikan. Nah, itu ya. Ataupun masdar mu'awwal yang terdiri dari anna, isimnya dan khobarnya. Nuhibbu anna Zaidan najihun. Nuhibbu apa artinya? Kami 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 senang, mencintai. kami Kami senang. cinta. Apa yang kami senangi? Anna Zaid. Zaidan najihun. Najihun. Bahwa Zaid itu sukses atau kesuksesan Zaid. Maka anna Zaidan najihun itu masdar muawwal fi mahalinya fi mahali nasbin sebagai maf'ulun bi. Nah, kalau diubah ke masdar asli, masdar sorry, maka kita lihat jadi nasab asyirka, najaha, ya, karena kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Ya. Kemudian maf'ulun bih
ada fiil yang menasobkan satu maf'ulun bih, ada fiil yang menasobkan dua maf'ulun bih. Bahkan ada fiil yang menasobkan tiga. Nah, gitu ya. Kayak yang satu maf'ulun bih mungkin yang umum ya, seperti uhibbu Muhammadan, berarti cuma satu. Akal tuh khubzan, satu. Qara'tu kitaban, maf'ul bihnya satu. Ada beberapa fiil yang menasabkan dua. Contohnya ato, manaha, kasa, ata, termasuk zawaja. Ya, zawaja artinya apa? Zawaja. Menikahkan. Angkah tuka, Oh, bazawaj tuka. Ya, jadi saya jadi ingat kemarin itu saya ngisi kajian tentang fikih pernikahan. Ya, di masjid di daerah Laladon Indah, Ciamas. Nah, di sesi tanya jawab itu ada bapak-bapak yang kritis. Gini, Ustaz, bukankah dalam akad itu kan lebih fokus ke objek ya. Objek akad jual beli kan objek yang ditawarkan, misalkan mau beli apa gitu kan. Dalam akad nikah itu kenapa eh yang disebutkan itu kamu, sedangkan objek yang akan dinikahkan itu kan mempelai wanitanya. Makanya kenapa lafadznya zawajtuka wa tuka, saya nikahkan engkau dan saya kawinkan, gitu kan? Kenapa nggak ya. disebutkan objek yang utamanya itu yaitu mempelai wanitanya, ya Ya. kan? Nah, jawaban saya gitu. Pak, dalam ilmu nahu ya dalam dalam bahasa. Kedengaran suara saya? Kedengaran, Ustaz. Kan ya. Ya, dalam ilmu nahu dalam bahasa Arab itu ada sebuah fiil yang memang membutuhkan dua objek. Seperti diantaranya adalah angkah tuka wa zawaj tuka. Itu kan disebutkan objek. Objek perempuannya disebutkan nggak? Aku Angkah nikah. tuka wa zawaj tuka ibnati. Saya nikahkan engkau dan kawinkan engkau kepada anak saya. Disebutkan nggak? Iya. Iya, anak saya itu kan objek sebenarnya. Objek kedua, ya kan? Iya, Jadi iya. disebutkan juga dalam akad itu. Ya, objeknya. Memang objeknya ada dua. Engkau, Engkau jadi dan anakku. dia itu mengatakan gini, kenapa akadnya itu nggak gini? Saya nikahkan anak saya Dengan engkau. dengan engkau gitu. Kenapa cuman saya nikahkan engkau? Padahal kan yang dimiliki oleh wali itu mempelai wanita, Sebagai bukan mempelai perempuan. laki-laki gitu kan? Ya. Ya, saya gitu Pak, itu sebenarnya itu objek juga, mempelai wanita itu objek, justru objek utamanya Dua. itu kan, gitu ya. Oke, nah itu. Jadi ada fiil yang memang memiliki Nah, dua. kalau kayak gitu berarti objek pertamanya yang si perempuan ya, Ibnati. Apa Iya, enggak? enggak, kalau Iya, kalau di benar. situ kalau dalam bahasa Arab ya tetap zawaj itu kakaknya itu Oh, yang kayaknya itu yang pertama. iya, UMB pertamanya itu ya. maf'ulun bih. Cuman kan kalau di situ nggak ada keutamaan, Bu. Misalkan yang utama yang Oh, disebutkan pertama lebih utama enggak juga. oh enggak. Enggak. Tara ya. Iya, iya setara, ya kan? Sekarang. Oke. Kayak misalkan dalam akad jual beli, bi'tuka Ya. hadzal qalama. Misalkan saya jual kepada engkau pulpen ini. Nah, objek yang dimiliki oleh si penjual kan pulpen, Pulpen. bukan kamunya gitu kan. Tapi bahasanya memang saya jual kepadamu pulpen ini. Sebenarnya aslinya gini, Saya saya jual jual ke pulpen ini kepada kamu gitu. Cuman Ini saya terjemahan jual bahasa kepada kamu. bentuk bahasa Arabnya gitu. Iya, iya, iya. Oke.
Baik, itu ya, itu tentang maf'ulun bi. Bahkan ada yang 3 ya, seperti fi'il a'lama, yu'limu, akhbaro, yukhbiru. Contoh a'lam tu Zaidan abahu hadiran. Nah, maf'ul bih pertamanya mana? Hah? Apa Ustaz? A'lam tu Zaidan. Zaidan abahu hadiran. Alam Kalau Zaidan. a'lam ma yu'limu artinya apa? Memberitahu. 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 Ya, saya memberitahu Zaid. Memberitahu Zaid. Ayahnya itu hadir. Hadir. Maf'ul bih Hadir. pertamanya mana? Zaidan. Zaidan. Kedua abahu. Bahu. Ya, ketiga Hadir. Hadiran. ya makanya nasab semua itu. Hmm. Akhbaranal ustadzu ad-darsa sahlan. Apa artinya? Akhbarana. Mengabari kita Mengabari. pelajarannya mudah. Mudah. Maf'ul bih pertamanya mana? Nah. Nah, al-ustadznya fa'il ya. Fa'il. Nah, makanya al-ustadzu tuh rafa fa'il. Nah-nya di sini maf'ul bih pertama. Maf'ul bih keduanya Darsa. ad-darsa nasab. Maf'ul bih ketiganya Sahlan. sahlan. Nah, biasanya kalau yang 3 maf'ulun bih itu maf'ul bih kedua dan ketiganya aslinya mubtada khobar. Abuhu hadirun gitu ya. Ad-darsu sahlun. Gitu ya. Kalau yang 3 maf'ulun bih, maf'ul bih kedua dan ketiganya aslinya mubtada dan khobar. Gitu ya. Ya. Baik, itu materi kita di pertemuan sebelumnya. Kita review dulu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita masuk ke materi baru. Lanjut ya. Baik, Lanjut, Tuh. yang kedua adalah maf'ul mutlak. Mutlak. Makanya ada sholat sunnah mutlak. Apa sholat sunnah mutlak itu? Tanpa ada niat. Ya, mutlak itu tidak ada ikatan. Bukan. Ya, Tidak ada. bukan tidak ada niat, tapi tidak Tidak ada ada akad. ikatan ya. Tidak ditentukan sholat apa gitu. Yang penting pengen sholat aja. Ya, tetap harus niat. Niatnya itu niat sholat mutlak gitu. Ya. Dia Nah, bukan karena apa-apa gitu ya. karena bukan karena apa-apa gitu kan. Kalau sholat duha ya karena waktu duha gitu kan. Sholat ba'diyah karena adanya sholat fardu sebelumnya gitu kan. Qobliyah Sholat pun haji. karena sebelum sholat fardu gitu ya. Nah ini mutlak aja. Kita mau melaksanakan sholat saja. Ya. Maf'ul mutlak ini adalah isim nakiro yang dinasoban. Ini kan kita sedang membahas judul umumnya isim-isim yang dinasobkan. Ya. Ini adalah isim nakiro yang dinasobkan. Berbentuk masdar. Nah, ini bedanya. Kalau maf'ulun bih kan tadi banyak macamnya ya, bisa isim zohir, bisa isim isyarah, bisa isim mausul, bisa isim domir gitu ya. Kalau maf'ul mutlak ini hanya berbentuk masdar dan masdarnya yang Nakir. berasal dari fiilnya ya. Sebenarnya bisa gampang mendeteksinya. Kita harus tahu bentuk masdar aja. Misalkan kataba kitabatan. Ya, sa'ala su'alan. Ya, soal itu masdar dari sa'ala. Fahimtu fahman. Fahman itu masdar dari fahima. Nah, maka kalau ada bentuk masdar yang dinasobkan dan disebutkan setelah fiilnya, maka itu maf'ul mutlak. Gitu ya. Jadi maf'ul mutlak itu bentuknya masdar dari fiilnya. Ada beberapa fungsi untuk maf'ul mutlak. Yang pertama untuk taukid ya, berfungsi untuk taukid, penegasan atau untuk menjelaskan macamnya, macam fiilnya, atau yang ketiga menjelaskan jumlahnya. Ya, berapa kali melakukan pekerjaan tersebut. Contoh nih, yang satu untuk taukid, fungsinya untuk taukid atau penegasan. Cirinya kid
adalah berbentuk masdar nakirah yang tidak disifati. Ya, berbentuk masdar yang nakirah. Ya, nakirah itu berarti apa? Tidak ada alif lam gitu ya. Mudahnya seperti itu, tidak ada alif lam. Dan tidak disifati, tidak ada naat setelahnya. Ya. Dan juga tidak diidofahkan, artinya tidak ada mudhof ilaih setelahnya. Itu ciri maf'ul mutlak yang bermakna taukid. Ya. Dan tidak ditambahkan ta untuk tanda tunggal atau musanna atau jamak. Karena gini Bu, nanti yang kalau ada maf'ul mutlak yang disifati atau diberikan naat setelahnya atau diidofahkan, itu berarti fungsinya untuk menerangkan macamnya atau jenisnya. Sedangkan kalau ditambahkan ta, ya itu fungsinya untuk menerangkan jumlah. Berapa kali. Nah, makanya ciri untuk yang berfungsi sebagai taukid, pertama tadi tidak disifati dan tidak didofakan. Yang kedua itu tidak ditambahkan ta. Ya, contoh nih. Fahimtu darsa fahman. Saya benar-benar paham pelajaran. Nah, kita mengartikan benar-benar itu dari mana? Dari maf'ul mutlak. Dari fahmannya. Nah, fahmannya di sini. Karena maf'ul mutlak di sini fungsinya untuk penekanan. Gitu ya. Nah, fahman sendiri itu adalah bentuk masdar dari fiil fahima. Ya. Fahima yafhamu fahman. Ya. Nah, kata fahman di sini dia tidak disebutkan naat setelahnya. Tidak disifati. Ya. Kalau misalkan fahman wasi'an, berarti nanti bukan untuk taukid, tapi untuk menerangkan jenis atau macamnya. Ya. Ataupun kalau diidofakan disebutkan mudhof ilaih setelahnya, misalkan fahman nabiyyin, pemahamannya para nabi. Itu sudah bukan untuk taukid lagi, tapi untuk menerangkan jenisnya, macam pemahamannya seperti apa gitu ya. Atau tidak disebutkan fahmatan, tidak disebutkan ta. Ya, karena kalau ada ta itu menerangkan jumlahnya, berapa kali pemahamannya. Nah, gitu. Ya. Kecuali kalau memang fiil mudhari masdar yang memang ada tak marbutohnya. Seperti kiroatan itu memang taknya itu bukan tak Bilangan. tambahan untuk menerangkan berapa kalinya, tapi memang bentuk masdarnya ada tak marbutohnya. Nah, jadi koro ayakro kan masdarnya kiroatan. Nah, jadi dia di sini maf'ul mutlak. Fungsinya untuk taukid. Lah itu kan ada tak. Tak di sini kan asli dari bentuk masdarnya. Ya, gitu. Akraul kitab qiratan, saya benar-benar membaca buku. Nama Zaidun nauman. Zaid benar-benar tidur. Ya. Tapi kalau misalkan kita mau fungsinya bukan untuk penekanan, bukan untuk taukid, maka misalkan nauman amikon, tidur yang nyenyak. Nah, berarti itu fungsinya untuk menerangkan jenisnya. Tidurnya kayak apa gitu ya. Nauman amikon. Atau misalkan kita tambahkan tak. Nama Zaidun naumatan. Berarti untuk menerangkan jumlahnya berapa kali Zaid tidur. Naumatan satu kali. Naumatai ini berapa kali? Dua kali. Dua kali. Jamaknya naumatin. Nah, sama ya, berbentuk jamak muannats salim gitu ya. Oke, jadi ciri bahwa maf'ul mutlak itu maknanya untuk taukid apa? Itu tidak disifati. Tidak disifati, tidak diidofahkan, tidak ditambahkan tak. Ya, kecuali kalau memang asli masdarnya sudah ada taknya. Ya. Itu yang pertama untuk penekanan taukid, ya. Yang kedua,
fungsi atau makna dari maf'ul mutlak adalah untuk libayani nau, menerangkan macamnya, macam fiilnya. Nah, tandanya tadi sudah kita singgung di ketika membahas yang tauhid. Tandanya adalah berupa masdar yang disifati, ya, atau diidhofahkan. Contoh, yanamu Zaidun naumal mughma alaih. Mughma alaih itu mudhaf ilaih. Ya, mughma alaih artinya pingsan. Nah, maf'ul mutlaknya mana di sini? Maf'ul mutlaknya mana? Nauma. Naumaknya. Nah, tapi setelah nauma di sini disebutkan mudhaf ilaih. Al-mughma alaih itu orang pingsan. Berarti makna dari maf'ul mutlaknya bukan untuk taukid, tapi untuk libayanina, untuk menerangkan macamnya. Tidurnya Zaid itu seperti apa macamnya gitu. Oh, tidurnya seperti tidur orang yang pingsan. Artinya nggak bangun-bangun, kebluk gitu ya. Al-mughma alaih, mughma itu orang yang pingsan. Jadi kalau mengirapnya Ustadz, nauma itu maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak, mansub. Mughma itu Wa huwa mudhaf, al-mughma alaih mudhafun ilaih. mudhafun ilaih. Ya, al-mughma itu aslinya al-mughma itu majrur ya karena mudhaf ilaih, tapi tanda jarnya apa? Iya. Bukan. Kasrah muqad. Alif. Kenapa tidak ditampilkan kasrahnya? Penghalangnya penghalang apa ini? Ta'adzur. Ta'adzur. Karena di akhir alif. Ya, aslinya kasrah. Kasrahnya cuma nggak bisa nampak. Ya, maksudnya mugma'i kalau memang hamzah. Bukan mimnya yang dikasrahkan, tapi alif ujungnya. Ya. Oke, contoh yang kedua. Akal tuh aklal ja'i. Al-ja'i itu orang lapar. Akal itu apa artinya? Saya makan. Kita makan. Saya makan. Maf'ul mutlaknya mana di sini maf'ul mutlaknya? Akla. Akla. Maf'ul mutlaknya akla. Ya, dia masdar dari akal tuh. Ya. Masdar dari akal tuh akla. Dia dinasabkan karena sebagai maf'ul mutlak. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menerangkan macamnya. Makan itu seperti apa gitu ya. Aklal ja'i seperti makannya orang lapar. Karena disebutkan setelahnya mudhaf ilaih. Al-ja'i'i itu sebagai mudhaf ilaih. Yang ketiga, ghadabtu ghadaban syadidan. Ghadabtu itu saya ghadaban itu bentuk masdarnya. Ghadaban. Ghadaban itu masdar dari ghadaba ghadaban masdar. Nah, dia berarti sebagai maf'ul mutlak. Nah, fungsinya di sini untuk menerangkan macamnya. Kenapa? Karena disebutkan sifat atau naat setelahnya syadidan. Ya, marahnya seperti apa marah saya? Syadidan, sangat. Ya, sangat keras marahnya. Nah, karena disebutkan sifat setelah maf'ul mutlaknya, maka fungsi maf'ul mutlaknya adalah untuk menerangkan macamnya, macam fiilnya, marahnya seperti apa, gitu ya. Oke. Contoh yang ketiga, fungsi maf'ul mutlak adalah untuk menerangkan jumlah. Bayanul adad. Jumlah fiilnya berapa kali dilakukan gitu. Ya. Tandanya adalah berbentuk masdar yang ditambahkan ta. Ya, yang ditambahkan ta. Yang menerangkan tunggal atau tanda musanna atau jamak. Kecuali kalau misalkan tadi masdarnya memang aslinya sudah ada taknya seperti kiroatan, kitabatan, kataba, kitabatan. Nah, maka itu kalau seperti itu tinggal ditambahkan wahidatan kalau satu kali. Qara'tu qira'atan wahidatan. Saya membaca satu kali.
Tapi kalau qara'tu qira'ataini berarti saya membaca 2 kali. Kali. Qara'tu salasa qira'atin, saya membaca 3 kali bacaan. Gitu ya. Oke, contoh di sini ya'kulu Aliyun aklataini. Nah, Ali makan 2 kali. aklat aslinya akan aklan sebelum dimasuki ta. Ya, maf'ul mutlaknya, tapi maka ditambahkan ta. Jadi akal tuh aklataini. Ya, jadi menerangkan berapa kali makannya Ali? 2 kali. Qara'tul kitaba qira'atan wahidatan. Ya, di sini tambah wahidah. Kenapa? Karena qira'ah itu bentuk masdar aslinya sudah ada ta-nya. Maka untuk memastikan dia menerangkan berapa kalinya, maka ditambahkan wahidatan. Ya. Kamu baca buku 1 kali. Darabtul jarasa darabatin. Saya memukul lonceng berkali-kali. Darabat itu jamak, ya. Tanda nasabnya di situ kasroh karena jamak muannas salim. Oke. Sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan silakan. Ustaz, kalau misalkan yang tadi kan itu 2 kali. Kalau sekali ya'kulu Aliyun Aklatan. makannya sekali. Aklatan. 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 Ya. Aklatan. Atau ditambahkan aklatan wahidatan boleh. Ya. Ustaz, kalau kalimat ini Ustaz, Robi Zidani Ilman, nah itu ilmannya dia hanya maf'ulun bih aja. Maf'ul bih. Karena dia bukan bentuk masdar dari zid. Oh ya. Oh iya. Jadi kan syarat maf'ul mutlak itu harus masdar dari Dari fiilnya. Jadi gini, Robbi zidni ziyadatan. Ziyadatan itu kan Maf'ul mutlak berarti. masdar dari zid, gitu ya. Iya. Terus kita sering baca maf'ul mutlak kalau baca salawat itu. Allahumma sholli Salatan. Salatan itu masdar dari Sholli. Ya, dia bentuk sebenarnya bukan masdar ya, isim masdar. Ya, isim masdar. Ya, sama aja. Kamilatan. Kamilatan. Nah, berarti disifati. Fungsinya apa? Bukan taukid berarti. Maf'ul mutlaknya fungsinya sebagai menerangkan macamnya, libayani nau. Ya. Libayani. Salatan kamilatan. Wasallim. Salaman itu isi masdar dari salim. Salim salaman. Ya. Iya, iya. Itu banyak contoh kita baca sebenarnya, cuman kita nggak nggak tahu. Ya. Berikutnya, maf'ul mutlak bisa digantikan posisinya oleh kata-kata berikut. Nah, tadi kan kita mendefinisikan maf'ul mutlak itu adalah bentuk masdar dari fi'il, ya. Bentuk masdar dari fi'ilnya. Itu patennya seperti itu, ya, definisinya. Tapi posisi masdarnya ini nanti bisa digantikan oleh beberapa kata. Ya. Pertama, bisa diganti oleh sinonim masdarnya. Contoh, jalastu qu'udan. Harusnya masdar dari jalasa apa? Julusan. Julusan. Jalasaya jelisu julusan. Harusnya jalastu julusan. Nah, tapi di sini diganti kata julusan diganti qu'udan. Qu'udan sama artinya, duduk juga. Ya. Qa'ada yaq'udu qu'udan. Makanya ada maq'ad. Maq'ad itu tempat duduk. Duduk. Ya. Nah, di sini yang disebutkan
bukan masdar dari fiilnya, tapi sinonimnya. Sinonim. Ya, itu boleh. Jalastu qu'udan. Gitu ya. Jelas tuh jurusan harusnya ya. Harusnya jalastu julusan. Iya, iya. Kalau ngambil dari masdar fiilnya. Iya. Atau waqaftu qiyaman. Iya. Waqafa itu Qiyaman. berdiri. Sama dengan koma. Ya. Harusnya waqaftu wukufan. Wukuban. Masdar dari waqafa harusnya wukuf. Oh. Wukuf itu berdiri, berdiam. Tapi yang disebutkan di sini bukan masdarnya, tapi sinonimnya. Sinonim. Iya, gitu ya. Berarti harus tahu ya. Nah. Yang kedua Iya. bisa diganti dengan atau Bak. diwakilkan diganti dengan kata kullu atau ba'du. Kulla ba'du. Nah, yang diidhofakan kepada masdarnya. Jadi masdarnya itu dijadikan sebagai maf'ulun bih. Contoh, fala tamilu kullal maili. Nah, yang nasab kullanya. Iya. Nah, masdar dari tamilu kan al-mail. Malah al-mailnya di sini dijadikan sebagai mudhaf ilaih. Yang dinasabkan justru kata kullanya. Kulla. Aslinya gini, fala tamilu mailan gitu kan. Harus nakiro harusnya. Ya. Tapi karena di sini diwakilkan atau diganti oleh kulla. Jadi yang nasab kullanya. Fala tamilu kullal maili. Ada surah apa itu dalam Al-Quran? Maka janganlah. Tamilu kullal maili fataq'uda. Surah ntar saya cari ini. Ada yang tahu? Enggak tahu, Ustaz. Nah, kullal mail itu surat Bentar lagi Jum sayang. An-Nisa ayat 129. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Fala tamilu kullal maili. Ya. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu. Walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung. Tamil itu cenderung. Condong. Condong. Ya. Kullal maili. Ya, janganlah kamu benar-benar condong kepada salah satu istrimu. Gitu ya. Itu buat bapak-bapak cocok tuh. Ayat berapa Ustaz tadi? Ayat 129. 129 Nisa. Kemudian akramtu Zaidan ba'dal ikram. Masdar dari akramtu, akrama yukrimu, ikraman. Nah, ikramnya sebenarnya itu ya, akramtu Zaidan ikraman. Tapi di sini dimasuki ba'dha. Ya. Nah, saya memuliakan Zaid, ba'dha itu sebagian atau beberapa kemuliaan gitu ya. Beberapa bentuk pemuliaan. Ya, akramtu Zaidan ba'dal ikrami. Ya. Baik, itu ya. Jadi bisa diganti dengan kata kulla dan ba'dha, kemudian masdar aslinya dijadikan sebagai mudhaf ilaih. Yang ketiga bisa berupa bilangan, angka. Darabtu arba'a darabatin. Yang menjadi maf'ul mutlaknya harusnya darabatinnya. Ya. Tapi posisinya digantikan oleh angka. Jadi arba'a darabatin. Saya memukul 4 kali pukul. 4 pukulan. Ya. Akalna salasa akalatin. Apa artinya? Kami makan 3 kali makan. Ya. Masdarnya itu akalatin. Ya. Nah, tapi posisinya digantikan oleh angka salasa. Jadi yang nasab itu salasanya.
akalatinya sebagai maf'ulun sebagai mudhaf ilaih. Makanya dijerkan ya. Oh, al-jadi akalatin. Nah, Akaltu salasa akalatin. akal. Kan salasa wajabatin gitu ya. Oh iya. Wajabat, masih ingat kan di ABY Iya, wajabat. wajabat. Wajabatan. Wajibatan wahidah. Wajabat. Fajliduhum Jadi dulu samanina jaldatan. sama Nah, ini hukuman bagi orang yang berzina. Wazaniyatu wazani fajliduhum sama samanina jalda. Pukullah dia sebanyak berapa kali? 8. 80. Samani 80 80 kali. 80. Masdarnya jaldah. Jaladaya jadi itu jaldah. Tapi yang dinasabkan di sini samanin. Jaldatan itu sebagai tamyiz di situ ya. Sebagai tamyiz. Makanya nasab juga, tapi nasabnya bukan karena maf'ul mutlak itu. Karena sebagai Tamyiz. akan kita belajar tamyiz termasuk isim yang dinasabkan. Ya. Di sini yang maf'ul mutlaknya samanina. Ya, makanya samanin itu nasab, tanda nasabnya ya karena dia mirip dengan jamak mudzakkar salim. Kalau rafa kan samanun pakai wawu. Ini nasab pakai ya, samani. Ya. Nah, jadi maf'ul mutlak bisa diganti oleh bilangan. Ya, bisa diganti oleh bilangan. Maf'ul mutlak bisa diganti oleh bilangan. Yang keempat, bisa diganti posisinya oleh sifatnya, oleh naatnya. Ya. Jadi maf'ul mutlaknya nggak disebutkan. Nah, yang disisakan, yang disebutkan hanya naatnya atau sifatnya. Contoh, fahimna jayyidan. Fahimna jayyidan. Jayyidan itu benar-benar. Sungguh-sungguh saya paham benar-benar gitu ya. Aslinya fahman jayyidan. Karena jayyid itu kan sifat. Maf'ul mutlaknya itu fahman. Cuma fahmannya tidak disebutkan, diganti langsung oleh sifatnya, oleh naatnya. Fahimna jayyidan. Aslinya fahimna fahman jayyidan. Ya. Contoh lain, wadhkurullaha katsiran. Masdar dari udhkuru apa, Bu? Zikron. Harusnya wadhkurullaha zikron katsiran. Jadi katsiran ini sebagai naatnya sifat dari zikron. Karena zikronnya tidak disebut, yang disisakan sifatnya. Gitu ya. Jadi katsiran di situ bukan maf'ulun bih, tapi pengganti dari maf'ul mutlak, yaitu zikron katsiran. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Di sini haqqa itu kan sifat benar sebenarnya. Ya. Haqqa tuqatih itu masdarnya dijadikan sebagai mudhaf ilaih. Jadi yang nasab itu haqqonya, sifatnya. Ya. Nah, itu Irob apa berarti Ustaz? kenapa? Irobnya gimana itu? Ya haqqo berarti sebagai maf'ul mutlak, pengganti maf'ul mutlak nasab. Ya, disebutkan dia sebagai Maf'ul mutlak itu. naibun anil maf'ul mutlak. Naib itu pengganti. Ya, naibun anil maf'ul mutlak. Ya. Maf'ul mutlak terakhir nih tentang maf'ul mutlak. Setelah ini kita latihan. Maf'ul mutlak bisa disebutkan dari fi'il yang dihilangkan atau tidak disebut. Jadi kan tadi kan aslinya maf'ul mutlak itu bentuk masdar setelah fi'ilnya kan? Ya. Berarti harus ada fi'ilnya dulu dong.
Iya. Ya. Ya, tapi bisa juga maf'ul Fiil. mutlak itu fiilnya justru nggak disebut. Contohnya syukron. Kron. Aslinya apa? Ashkuruka Syukur. syukron. Makanya kenapa bukan syukrun, bukan syukrin? Ya, kenapa dinasobkan? Karena sebagai maf'ul mutlak dari fiil yang tidak Iya, iya. disebutkan. Disebutkan. Ya. Nah, contoh lain jiddan. Jiddan itu masdar dari jadda ya jiddu jiddan. Nah, anta mahirun jiddan. Anta karimun jiddan. Aslinya tajiddu jiddan. Ya, benar-benar sungguh-sungguh. Kan jiddan diartikan banget. Ya. Banget. Nah, dari kata jadda ya jiddu jiddan. Man jadda, Wajad. man jadda wajada itu. Ya, jadda itu masdarnya jiddan. Sungguh-sungguh benar-benar banget gitu ya. Nah, contoh lain, anta waladi haqqan. Haqqan itu dari ahaqqo. Haqqan. Ya, haqqan. Uhibbuhu haqqan. Atau subhanallah. Subhana itu bentuk masdar dari kata sabbaha yusab. Bihu. Aslinya usabbihu subhana. Makanya kalau baca subhanallah pasti nasab. Gak mungkin subhanullah. Pernah baca subhanallah? Ya. Atau subhanillah pernah baca? Enggak. Nggak ada. Nasab karena sebagai maf'ul Oh. mutlak dari fiil yang tidak disebutkan. Atau afwan. Nah, Ustaz, afwan ya. Nah, gitu ya. Afwan itu aslinya ufu afwan, maafkanlah. Afwan. Maafkanlah permintaan maaf gitu ya. Ufu afwan. Afwan itu masdar ya. Nah, atau dalam Al-Quran itu sering disebut ma'adzallah. Ma'adzallah itu ma'adz itu masdar dari a'udzu. Adza ya'udzu ma'adzan. Ya. Nah, fiilnya tidak disebut, tinggallah ma'adza. Nah, masdarnya. Gitu ya. Jadi kalau ibu nanti ditanya, ma i'rabu syukron. Apa i'rabnya? Nah, maf'ul mutlak dari fiil yang tidak disebutkan. Aslinya ashkuru syukron. Begitupun afwan, subhanallah, nah, gitu ya. Baik. Ada yang tanyakan sebelum kita latihan ya? Saya cari ini dulu latihannya. Ayat dan Al-Quran. Kecilnya. Baca kah, Bu? Enggak, Ustaz. Ntar saya Oh, gedein. bisa. Ntar saya zoom. Bisa. Ustaz. Zoom. Pakai HP soalnya. Wah, hotnya gini lagi. Wah, iya Ustaz. Susah Ustaz. Bulat. Enggak? Ya, itu bacanya. Saya belajar rokok bingung. Ya Allah. Oh, pura iki. Iya, kayak belajar ke pasar. Ana cara kok data sawala Mas. Nah, kebaca, Bu ya? Susah. Iya, Baca nggak, tapi Bu? hurufnya Ustaz. Hurufnya Bisa baca font yang kecil nggak bisa. Fontnya kita cari font yang enak. Enak. Belajar rokok. Ah,
Bodoh aja, Bu. Udah baik. Wow. Nggak bisa dirubah ya. Ntar saya ini kan. Saya copy paste aja. Copy paste. Use nggak bisa dikit-dikit deh. Udah kelihatan? Apanya Ustaz? Hurufnya sama. Ya, sudah Ustaz. Ya diraba-raba. Oh iya. Udahlah Ustaz. Kalau Masya Allah, kecilnya ada. Innallah malaikat Surat apa itu? Allah. Kelihatan nggak? Kebaca nggak? baca. Kalau pakai laptop kebaca. Di Zoom. Kebaca laptop iya. Kalau pakai HP pusing. Kalau pakai HP, Saya pakai HP jadi pusing, kalau Ustaz. pakai HP susah sih. Nah, Iya, saya betul. ini kan lah biar rapi. Yang mana nih? Baris keberapa nih? Emang ibu-ibu ini manja banget, Ustaz. Oh iya Ustaz. Nggak apa-apa, Bu. Ini memang kalau apa pakai kacamata baca ini Iya, susah fontnya. harus mendekat Anu, lagi. langsung deh. Tiung-tiung. Nah, gini kan enak ya font gini ya. Ya. Aduh ya Allah ya Rob, astagfirullah. Fontnya gini ya. Ya, Oh, mantap. Muncul nggak, Bu? Muncul kan? Muncul. Muncul ya. Iya, Udah Baik. kebaca. iya sudah. Mau Musa taklima. Nah, nomor 1. Ta'ala wa kallama Allah Musa. Takliman. Wa kallamallahu Musa taklima. Mana maf'ul mutlaknya? Takliman. Takliman. Maknanya fungsinya sebagai apa? Taukid. Taukid. Ya. Karena tidak ada naat setelahnya, tidak ada mudhof ilaih setelahnya, juga tidak ada tak. Tidak Ya. ada tak. Ya. Jadi Allah Benar-benar. Dan Allah menulis. Salama. Salam. Allah benar-benar berbicara dan Musa. kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara pada Musa. Ya. Allah berbicara kepada Musa benar-benar gitu ya. benar-benar Makanya Nabi Musa disebut kalimullah. Iya, Yang diajak Orang yang bicara. diajak bicara oleh Allah. Allah. Nomor 2, Bu. Al-Quran. Itu Quran apa tilan? Warattilil Qur'ana tartila. Tartil itu masdar dari rattil. Ya. Masdar dari rattil. Rattala yurattilu tartilan. Rattala yurattilu tartilan. Maknanya apa? Taukid. Taukid juga. Taukid. Ya. Taukid juga karena tidak disebutkan Tidak disebutkan sifat. sifat ataupun mudhof ilaih setelahnya juga tak. Oke. Ketiga, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Mana, Bu? Tasliman. Ya. Enggak. Salah. Mana sih? Lu coba Fi'ilnya mana? Maf'ul mutlaq. Kayaknya yusollu. Salu.
Nah, Dari fiilnya salim. salimu, maf'ul mutlaknya Tasliman. taslima. Tasliman. Ya, Taslaina. taslima Kok itu taslim? masdar Masdar dari dari salimu. Salimu. Ya, Oh, masdar salim. dari salimu. Salimu taslima. Taslima. Ya, Taukid ini itu. masih Taukid. untuk taukid ya. Taukid. Ya. Di surah Abasa. Falyanzuril insanu ila ta'amina sabna sabba thumma syaqaqna al-arda syaqqa. Soban. Sabban, maf'ul mutlak dari mana? Sababana. Sababana. Ini pun masih taukid ya. Soban. Taukid. Yang kedua, Siapa siapa? Ya. Sakokna. syaqqa. Syaqqa, masdar dari syaqaqna. Nah, Ya, berarti maf'ul mutlak untuk taukid. Taukid. Berikutnya ada di surah Al-Ahzab ayat 7. Alladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Qawlan. Betul. Kulu kaulan. Qawlan. Bulan Masdar sadi. dari apa? masa dari Qulu. kulu. Fi'ilnya fil amar. Qulu qawlan. Kaulan. Nah, ini fungsinya apa? Macam. Sifat ya? Apa sifat itu? Sadidan ada naatnya atau sifatnya, berarti untuk menerangkan Sifat. macamnya ya. Macamnya. Nah, ucapkan perkataan yang seperti apa? Perkataan yang baik. Sadidan. Ya, sadid itu bukan keras. Oh, bukan keras. Apa dong? Kalau keras pakai shin. Oh iya, Ini? beda. Ini sin kecil. Jadi apa? Beda. Artinya lembut, perkataan yang baik. Balik. Wah, Kebalikan ya. Beda titik, beda arti, hati-hati ya. Wa qulu qawlan sadida. Makanya jangan salah baca. Iya. Ya. Jangan qawlan syadida. Kalau qawlan syadida perkataan yang kasar. Keras. Masa disuruh bertakwa kepada Allah disuruh ngomong kasar? Ya. Nah, disuruh berkata yang Lembut. Baik, lembut. ya, lembut ya. Nah, di sini berarti fungsinya untuk menerangkan macamnya ya. Macamnya. Ya. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Mana sih Wa masnya? man yuti'illah wa rasulahu ini ya, faqad faza fawzan 'azima. Fauzan, betul. Masdar dari apa? Dari itu. Dari Faza yafuzu fauzan. Ya, faza yafuzu fauzan artinya menang, beruntung. Jadi siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah benar-benar beruntung dengan kemenangan yang besar, keuntungan yang besar. Di sini ada naatnya azima. Berarti fungsinya untuk apa? Untuk menerangkan sebab menerangkan macamnya. Ya. Ya. Berikutnya, az-zaniyatu waz-zani fajlidu wahidatin minhuma mi'ata jaldah. Jaldah. Ke atas Ustaz. Fajlidu. Tapi yang dinasabkan yang mananya? Mi'atanya. Tapi di sini diganti oleh Diganti. diganti oleh bilangan ya. Jaldahnya jadi mudhof ilaih. Berikutnya surah Al-Ahzab ayat 33. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tabarruj masdar dari tabarroja ya tabarroju. Tabarruja. Ya, makanya tabarruja itu dinasobkan. Di setelahnya ada mudhof ilaih. Al-jahiliyah. Apa? Disifati Menerangkan macamnya ya. Berikutnya Al-Ahzab 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Mana? Dikron. Dzikran. Betul. dari uzkuru. Fungsinya apa maknanya?
Ini Macam. Macam tadi. macamnya. Nah, Macam. ini menerangkan Menerangkan. macamnya Menerangkan karena juga ya, disebutkan menerangkan macam. Banyak. naat setelahnya. Ya. Ya, Oh, kasiron. Kasiron. kathiran. Kadang disebutkan kathironnya aja. Udkurullaha kathiran. Kurullaha kasiron. Surah Nuh. Nabatakum. Wallahu Nuh, ambatakum Nuh. minal ardi Nabata. nabata. Thumma Nabatan. yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Juga Nabata. Nabata. Nabatan. Ya, dari Nabata. ambata nabata. Nabatan. Nabatakum. Yukhrijukum Ikhraja. ikhraja. Ikhroja. Ya. Nah, di sini untuk taukid. Taukid. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Akhlala. Aklala. Aklannya betul. Aklan. Aklannya. cerita Aklan kulu. Takulu. Dan mereka makan. Kalau surosa itu apa? Surosa. Tuhibuna. Dan takulu aklan. Wa tuhibbu. Mereka Turas. makan. Apa turas? Suras apa Ustaz? Turas wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Kalian makan itu warisan, harta warisan. Oh, Ya, Makan harta warisan. harta warisan. Kalian Aklan lama itu syadida, baru syadid keras. Jadi Artinya Keras. dengan mengambil hak orang lain. Ya. Masya Allah. Wa tuhibbunal mala hubban jamman. Uban. Hubban. Ban. Hubban masdar dari Tuhibbu. ya, masdar dari tuhibbuna. Ada jama. Ada jamannya, jama itu naatnya berarti. Naat. Tadi laman Berarti pun macam. naatnya ya sifatnya. berarti macam. Jadi dan ya. Oke, zaman pun sifatnya. Dan kalian menyukai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Jamma. berlebihan jam'an. Jamma itu kathiran. Banyak. Jam'an hasiran. Kathiran. Zaman artinya kathiran, banyak. Oh. Zaman itu sama dengan kasiran. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Surah apa? Al-Fajr. Al-Fajr. Kemudian Al-Fajr. Surat Nuh. Nuh. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Israra masdar dari asrartu. Ya. Oke. Kemudian surah Saba. Wa qala alladhina kafaru hal nadullukum ala rajulin yunabbi'ukum idza muzziqtum kulla mumazzaq. Oh, ini yang ini. Mazak yang ini bilangan. di sini yang ada kulanya ya, yang Ada digantikan Kula. oleh Iya. kulla. Jadi Masdar. yang nasabnya kullanya. Mubazaknya Ya. ditambahkan. Kulla mumazzaq. Kulanya. Kullanya yang nasab, mumazzaqnya itu masdarnya itu masdar mim. Ya. Dan orang-orang kafir berkata, maukah kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu, memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur, muziktum itu dihancurkan. Musik itu dihancurkan. Kulla mumazzaq sehancur-hancurnya. Ya. Innakum lafi khalqin, jadi kemudian kalian setelah hancur akan dibangkitkan seperti baru. Jadi mereka tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Ya. Faja'alnahum ahaditha wa mazzaqnahum kulla mumazzaq, sama ya. Kula sama. Kulanya. Subhanahu wa ta'ala. Subhana tuh ya. Iya. Ini yang disebutkan maf'ul mutlaknya, tidak disebutkan fiilnya. Ada lagi
wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Yang mana Ustaz? Yang Itu mana masih yang sama itu. Oh iya ya. wa ta'ala amma Subhanahu wa ta'ala amma Ta'ala yaquluna amma 'uluwan yaquluna kabira. kasiran. Selain Uluwan. subhana, ada satu lagi. Apa? Luan. Uluwan itu Uluwan. masdar dari ya Masdar. ta'ala. Oh iya, uluan. Uluwan. Ya, ta'ala itu kan maha tinggi, uluwan tinggi. Jadi maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan dengan setinggi-tingginya. Uluwan kabir. Jadi uluwan di sini masdar dan dia mutlak dari ta'ala. Alhamdulillah. Uluan. Minggu depan ulang. Minggu depan. ulangnya lupa lagi. Tadi dengarnya sampai ngantuk-ngantuk lah. Bukan diulang tapi ulangan. Saya izin Ustaz. Langsung izin. Langsung izin. Pasang Ya. kelas. Langsung izin. Nah, Kalau sana milih diulang aja, Ustaz. Diulang Biar lagi ada aja, ribet Ustaz. ini diulang aja Ustaz. Nanti itu latihan-latihan. oke, Ulang aja nanti Ustaz, saya semuanya latihan. bisa ini tadi. Saya latihan, nanti kita latihan lagi ya. Ya udah. Ya nempel. Nempel. Nempel rekat. Oke, bisa hafal. Selekat-lekatnya. Pakai maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak ya, berarti kita sudah menerangkan maf'ul mutlak. Ya, nanti minggu depan sekalian i'rab lah. Ya, Iya Ustaz. sekalian i'rabnya nanti kita bahas. Padahal Ya. maf'ul mutlak ini penjelasan ketiga ya, Ustaz. Kenapa? Ini maf'ul mutlak ini kalau nggak salah penjelasan ketiga kali nih. Udah 3 kali. Ya. Lebih Bu, lebih. Ya, karena kan sebelum ada buku udah berkali-kali itu. Ya. Masa Yang jadi foto buku. kopi aja Tapi udah kalau dua kalau pas sudah jadi buku baru sekali nih. Iya, Iya. kali Nanti ini. yang dulu Ustaz, yang dulu kan udah pernah. Ya, kalau dulu mah sudah hatam, Bu. Udah 3 kali tapi kok sebelum ada masih buku kan sudah hatam. Terasanya baru sekali terus ya. yang hatam bukunya Ustaz. Terasanya baru Tapi sekali. ini kan sorot Ustaz, Mas. Ustaz yang hatam bukunya. Pahamnya Iya. belum. Tapi